Tuhan Allah Bapa kami, Bapa dalam kerajaan surga, segala puji bagimu ya Tuhan, dan rasa terima kasih kami yang sangat dalam kepada Tuhan, karena mengiringi kami hari lepas hari Tuhan, sehingga kami menjalani kehidupan ini dalam suasana yang menyenangkan Tuhan, suasana gembira, mengisi hari-hari ini Tuhan, dan hari-hari kemudian. Terima kasih Tuhan, Tuhan pertemukan pada siang hari ini, para dosen, dari STP maupun dari STT Tuhan, untuk kami beribadah siang ini Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa mengurapi acara ibadah ini Tuhan, sehingga kami dapat menjalankannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati acara ini dari awal hingga akhir Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus telah menaikkan doa permohonan kami ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Renalmon. Bapak Ibu, mari kita menaikkan lagu pujian. Ini pujian bentuk karaoke. Lagu pujiannya tadi saya sudah persiapkan, tapi kurang lagi rupanya. Ya langkahku. Diatur oleh Tuhan dan kasih-Nya memimpinku di tengah dunia aku hatiku tetap teduh. Tiap langkahku ku tahu ya Tuhan ini bertempat diriku di hantarnya. Bila sekali di rumah Bapa surga yang kekal, aku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhan penerus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu ya Tuhan ini bertempat di yang kaya. Bila sekali
nanti aku di rumah Bapa surga yang bakal. Tuhan saja harapanku, Bapa di tangannya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia, tiap langkah Tuhan yang pilih ke tempat itu hingga sekali nanti di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kita persiapkan hati kita untuk langsung mendengarkan dari Bapak Pendeta Kennedy, firman Tuhan yang akan memberi kekuatan dan semangat bagi kita. Saya persilahkan Bapak Pendeta Kennedy. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu, kami merindukan Engkau, bahkan kami ingin selalu ada di dalam tangan-Mu, sehingga semua rencana, perbuatan, dan apapun yang kami kerjakan, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Di tangan-Mu kami bisa berhasil, di tangan-Mu kami dimampukan untuk melakukan hal-hal yang besar. Di tangan-Mu kami bisa sukses, di tangan-Mu juga kami bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin bisa kami kerjakan. Itulah sebabnya kami sangat dan sangat mencintai Engkau, dan kami akan terus menyerahkan seluruh hidup kami, pemikiran kami, rencana-rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Biarkan kami jadi terang di tengah-tengah dunia yang semakin hari bengkok hatinya, semakin hari tidak mengerti dan tidak bisa memisahkan antara kejahatan dengan kebenaran. Oleh sebab itu kami berdoa, kami ini adalah pemimpin-pemimpin, kami ini adalah pengubah-pengubah sejarah. Oleh sebab itu taruh hati-Mu di antara kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bolehkah saya diizinkan untuk share script sebelum Ya. saya perkenalkan? Oke. Saya oke. Work from home. Bolehkah saya diizinkan? Ya, sudah Pak. Oke. Terima kasih. Saya share dulu. Sudah terlihatkah? Bisa. Sudah terlihat. Oke. Pertama-tama, Ibu Endang, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan ini Pak Sahala dan bapak-bapak yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih untuk kesempatan bisa berbagi bersama-sama di persekutuan yang sangat indah ini.
Supaya menghemat waktu, saya tahu saya sedang berhadapan dengan orang-orang sukses. Saya tahu saya sedang berhadapan di layar Zoom ini dengan orang-orang hebat, gitu ya. Saya juga tahu saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang berdampak luas di tengah-tengah masyarakat. Mungkin saya lihat dari wajah-wajah Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang memegang pengaruh, gitu ya. Orang-orang yang terhormat. Jadi saya sedang berbicara asumsi saya atau kesimpulan saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang luar biasa, gitu ya. Sebenarnya apakah karakter iman ini masih relevan untuk dibicarakan kepada orang-orang hebat, gitu, apa orang-orang yang sudah terbukti, gitu ya, rekam jejak di dalam dunia kita masing-masing. Tapi tidak salah kita saling mengingatkan. Maka saya katakan begini, saudara, di pengamatan saya banyak orang-orang pinter di masa sekarang, tapi memang kelemahannya tidak memiliki karakter, atau jangan pakai kata tidak, gitu ya, atau kurang memiliki karakter, gitu. Akhirnya saudara-saudaraku, kita banyak kepintaran kita tidak berdampak banyak untuk orang secara luas karena karakter kita menahannya, gitu ya. Akhirnya saya melihat karakter kepintaran mereka itu tidak bisa menolong mereka untuk tetap eksis, tapi malah ketiadaan karakter menjatuhkan mereka dan menghancurkan mereka. Ada yang dijatuhkan ke penjara lah, kalau kita lihat ya, zaman-zaman sekarang orang-orang pinter, gitu ya. Artinya saya katakan Indonesia ini sebenarnya bukan kekurangan orang pinter, tetapi kekurangan orang yang berkarakter. Itu untuk sementara penilaian saya, gitu. Orang-orang hebat banyak di Indonesia. Orang-orang pinter begitu banyak di Indonesia, gitu ya. Tapi orang-orang yang berkarakter tidak banyak. Gitu. Akhirnya pinter jatuh karena korupsi. Jatuh karena hal lain dan lain sebagainya. Gitu. Tadi kita sedang membicarakan tentang perseteruan antara pengacara kondang, gitu kan? Saudara-saudara melihat, mereka semua nggak mungkin tidak dikategorikan sebagai orang-orang pinter, tapi tidak berkarakter. Oleh sebab itu, saya berpikir masih relevan bagi kita, walaupun kita kategori orang pinter, kategori orang hebat, kategori orang berpengaruh, orang yang berdampak. Tapi hari ini kita sama-sama mengingatkan diri kita lewat renungan singkat ini. Karena setengah jam, saya akan bacakan di Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-16, sampai dengan ayat yang ke-20. Dikatakan, saya supaya bisa, dapatkah, bolehkah Pak satu orang membacakannya supaya ayat yang ke-16 mungkin dari Ibu Endah boleh bacakan supaya kita ini? Boleh. Ayat 16 saja, Pak. Ya, kita nanti ada Pak Ranalmon, ada Pak Sahala. Ranalmon baca ayat yang Pak Ranalmon baca ayat 17, Pak Sahala baca ayat 18, Ibu Iman baca ayat 19, nanti saya akan bacakan ayat 20. Silahkan supaya kita sama-sama. Matius 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik.
Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat 20 sebuah kesimpulan dari ayat 16 dan ayat yang ke-19. Jadi dikatakan dari buahnya lah kamu akan mengenal dia. Saya tahu Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah pernah mungkin juga membagikan ketika mengadakan seminar-seminar, Bapak dan Ibu sudah pernah mungkin membandingkan atau sudah mendengar tentang keluarga Jonathan Edward, selalu dibandingkan dengan keluarga Max Juk, ya, tentang dari orang yang takut akan Tuhan dan semua keturunannya dengan orang yang tidak takut akan Tuhan dan menghasilkan keturunan-keturunan apa. Saudara, saya tahu karena kita adalah pemimpin, saudara, saya tahu juga Bapak dan Ibu adalah pembawa-pembawa seminar gitu ya. Pertama adalah Jonathan Edward, hanya untuk mereview kembali ingatan kita, makanya saya bawakan. Jonathan Edward itu mengatakan bahwa ada 729 keturunan. Kalau saudara baca di situ ada hampir ada 13 rektor universitas keturunan Pak Jonathan Edward ini. Dia adalah seorang yang takut akan Tuhan, dia seorang yang mencintai Tuhan, seorang pendeta yang saleh, pengkhotbah hebat gitu ya, menikah juga dengan wanita yang saleh dan takut, benar-benar cinta akan Tuhan. Tapi keturunannya, buah dari pernikahan mereka, buah dari hidup mereka itu menghasilkan orang-orang hebat. 13 rektor universitas, kalau saudara bisa lihat, ada 65 profesor di bidang mereka masing-masing. Ada, kalau saudara baca, ada 75 perwira, ada 80 pejabat, dan saudara bisa baca di slide saya aja, saudara-saudaraku, orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang mengagumkan, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang membuat dunia itu terkagum. Itu dimulai dari seorang benih, gitu, dari sebuah pohon yang takut akan Tuhan, yaitu Jonathan Edward, gitu. Saudara bisa lihat di tempat saudara saya yang bagikan. Tapi kalau saudara bandingkan ya dengan Max Juk, kalau saudara bisa lihat di sana, Bapak dan Ibu bisa lihat, dia memiliki begitu banyak keturunan, dikatakan hampir 1026. Hanya mengingatkan saja karena saya tahu Bapak dan Ibu sudah pernah menyampaikan, bahkan mungkin sudah membaca literatur-literatur mereka. Seorang penyelundup, Max Juk ini, seorang alkoholik dan seorang yang tidak bermoral. Hanya menghasilkan 310 itu meninggal karena miskin. Ada macam-macam 100 orang, saudara bisa melihat di sana. Orang-orang yang 100 orang pemabuk, 150 kriminal, 7 orang pembunuh, 100 orang itu pelacur. Dan saudara bisa lihat seluruhnya. Ini saja bisa membuat kita mengerti apa yang membuat mereka berbeda. Keturunan mereka yang dihasilkan oleh mereka. Oleh sebab itu saya simpulkan untuk sementara, sebelum kita bahas lebih jauh, saya katakan dari kisah Matius tadi dan kisah Jonathan Edward dan Max ini, saya berpikir kisah ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya sebenarnya karakter. Dimanapun kita bekerja, apapun bidang pekerjaan kita, betapa pentingnya karakter. Apa itu karakter? Kita tahu semua. Tabiat, kebiasaan, akhlak, budi pekerti yang membedakan seorang dengan yang lain. Watak, dikatakan. Karakter itu tidak sama dengan reputasi. Saya katakan karakter itu siapa Anda sebenarnya? Siapa Kennedy sebenarnya? Siapa Bapak Pendeta Sahala sebenarnya? Sedangkan reputasi mengharapkan Anda menjadi seperti siapa? Gitu ya. Sedangkan karakter itu tumbuh dari dalam. Artinya karakter itu dibentuk dari dalam, bukan penampilan. Sedangkan reputasi itu datang dari luar.
karakter itu dibangun seumur hidup. Sedangkan reputasi itu terbentuk dalam sesaat. Bisa, kalau idol itu beberapa bulan saja bisa jadi terkenal. Orang hebat, orang populer dan lain. Reputasinya bisa langsung dikenal, terkenal dan lain sebagainya. Tapi karakter itu harus dibangun seumur hidup. Ketiga karakter itu, keempat karakter itu, apa yang malaikat katakan tentang saya, tentang Bapak Ibu terhadap hidup kita. Sedangkan reputasi itu apa yang orang katakan tentang Anda di batu nisan kita. Saya maafkan kalau agak kasar, tapi kadang itu memang harus saya ngomong. Kadang itu reputasi kita hanya di batu nisan kita. Kennedy pendeta, Kennedy reputasinya doktor gitu kan. Kennedy Sihotang, MTH. Kalau bisa ditambahin lagi menjabat ini, gembala ini, wah ditaruh di situ semua di batu nisan kita. Itu reputasi toh. Tapi karakter saudara-saudaraku itu bisa sampai ke sorga. Si D.L. Moody mengatakan, jika saya mengurus karakter saya, maka reputasi saya akan mengurus dirinya sendiri. Luar biasa si D.L. Moody. Walaupun ini orang-orang lama, tapi kalau hidup di masa sekarang, ini sebenarnya orang-orang ini akan mempermalukan kita. Orang-orang yang mengingatkan kita. Tulisan mereka, walaupun begitu sudah lama, tapi ini masih relevan bagi kita di masa-masa sekarang sebagai seorang yang profesional di dalam bidang kita masing-masing. Sedangkan Abraham Lincoln mengatakan, orang dapat menanggung kemalangan. Tetapi jika Anda dikatakan, hampir semua orang dapat menanggung kemalangan. Tetapi jika Anda ingin menguji karakter seseorang, beri dia kekuasaan. Banyak kan kita di waktu kita duduk di bangku yang empuk, di kursi yang empuk, tempat kita berkuasa, sebenarnya mulai terlihat siapa kita yang sebenarnya gitu ya. Ini hanya mau merileks saja. Kalau saudara lihat, saya tahu juga dia ada beberapa buku, ada beberapa juga yang bisa saudara sering disampaikan. Saya katakan 10% yang berada di atas. Kalau saudara lihat tentang ini, gunung es yang terlihat di atas lautnya dan yang di bawah laut. Saya mengatakan beberapa buku mengatakan 10 orang yang berada di atas di permukaan air menggambarkan keahlian kita. Kita berprestasi, kita ahli di bidangnya, kita ahli bidang IT, kita ahli di bidang matematika, kita ahli di bidang kedokteran, di bidang medis, kita ahli di dalam bidang teologi dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya yang tetap memunculkan gunung es yang di atas itu adalah 90% di bawah permukaan air. Itu menggambarkan karakter kita. Jadi sebenarnya yang menopang kita tetap muncul, saudara-saudara. Saya katakan begini, banyak para profesional pada masa sekarang berusaha mengejar yang 10% keahlian. Anak saya sudah 2, saudara-saudaraku, dia kuliah di Universitas Parahyangan. Yang dikejar itu adalah keahlian. Karena dia bidang hukum, bagaimana bisa memenangkan sebuah perkara, bagaimana bisa menguasai sebuah hukum, sehingga ketika di persidangan selalu menang dan lain sebagainya. Ada trik-trik yang dilakukan, yang diajari para profesor mereka. Akhirnya saudara-saudaraku, begitu banyak para profesional pada masa sekarang berusaha mengejar 10%, yaitu keahlian, tapi mengabaikan 90% karakter. Padahal kita tahu tadi gunung yang menjulang ini, keahlian itu bisa muncul, kesuksesan itu bisa muncul karena ada karakter yang menahan tetap. Kalau karakternya roboh, saudara-saudaraku, saya tahu yang 10% itu pasti tenggelam. Mereka menghabiskan, para profesional ini sekarang begitu menghabiskan hidup mereka, menghabiskan waktu mereka, menghabiskan uang mereka, menghabiskan tenaga mereka, menghabiskan pikiran mereka hanya untuk apa? Mendapatkan 10% keahlian. Karena mereka berpikir
Keahlian itulah yang akan menghantar mereka kepada sebuah puncak yang tinggi. Yang membawa mereka kepada kursi yang empuk itu gitu. Kursi yang tinggi itu membawa mereka kepada kepemimpinan yang selama ini mereka cita-citakan dan harapkan. Sehingga mereka berani membayar apapun, waktu, tenaga, uang, pemikiran mereka untuk mendapatkan keahlian. Dan hanya menyisihkan waktu, tenaga, pemikiran, uang mereka hanya untuk mempersiapkan karakter. Padahal kalau lihat tadi gunung es yang di atas dan di bawah itu, sebenarnya seharusnya kita menghabiskan uang kita, waktu kita, hidup kita, tenaga kita untuk tetap memiliki karakter yang menyenangkan hati Tuhan. Karena tanpa karakter itu akan menjatuhkan hidup kita, saudara-saudaraku. Sebaiknya Yesus kalau saudara baca dan pelajari di Alkitab, Yesus itu menghabiskan 90% waktunya kepada murid-muridnya untuk membentuk karakter mereka. Yesus tidak menghabiskan waktunya untuk mendidik murid-muridnya agar ahli berkhotbah, agar ahli berdoa, agar ahli menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain, agar ahli berorasi dan lain sebagainya. Tetapi selama Yesus bersama dengan murid-murid, sudah bisa pelajari, itu 90% waktunya itu Yesus manfaatkan mengajarkan kepada murid-muridnya untuk memiliki karakter kerajaan Allah. Saya mengatakan statement saya, boleh agak setuju, boleh kita perdebatkan nanti. Keahlian Anda mungkin dapat membawa Anda kepada puncak yang kita cita-citakan dan rindukan. Tetapi saya ngomong, ingat, karakter saya, karakter kita lah yang membuat kita tetap ada di dalam, bertahan di atas puncak itu. Jadi keahlian tidak cukup. Kepintaran kita nggak cukup. Kehebatan kita di dalam bidang-bidang kita itu nggak cukup. Mungkin bisa menghantar kita ke tampuk yang paling tinggi, kedudukan yang terpuncak. Tetapi saya katakan, karakter itulah yang membuat kita tetap bisa bertahan di atasnya. Jika Anda tidak punya karakter yang kuat, pada akhirnya Anda akan menghancurkannya juga. Dari Matius pasal 7, saudara bisa lihat. Ayat 7 yang kita baca tadi, ayat 16 dan ayat 20. Ini akan jadi terakhir, tinggal beberapa slide lagi. Apapun yang di luar kehidupan kita dikatakan, itu berasal dari dalam. Apa yang terjadi dari dalam hidup kita, dari dalam diri kita. Bila kita melihat buahnya dikatakan, maka kita tahu jenis pohonnya. Jonathan Edward, kita lihat buahnya. Pasti kita tahu siapa itu Jonathan Edward. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang memegang nilai-nilai kerajaan Allah, orang yang memegang kebenaran firman Tuhan. Bukan setengah-setengah. Dan kita lihat keturunannya adalah orang-orang yang berprestasi dan orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena saya ngomong, karena yang berada di luar hanyalah merupakan cermin dari apa yang berada di dalam diri kita. Karakter itu keluar dari dalam. Keluar dan orang bisa melihat siapa kita sesungguhnya. Keahlian itu bisa dipelajari Bapak dan Ibu. Dulu saya bukan ahli berkhotbah dan sekarang pun mungkin masih belajar. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi bisa dipelajari. Bidang-bidang medis itu bisa dipelajari supaya kita ahli di bidang itu. Komputer, IT dan lain sebagainya. Kita multimedia, kita bisa pelajari supaya kita ahli di sana. Tapi ketika kita dihantar oleh keahlian sampai ke puncak, dengarlah. Mari kita berbagi hari ini bahwa karakter itu yang membuat kita bisa bertahan di dalamnya. Allah memprioritaskan mengurus bagian yang di dalam hati kita. Karena itulah yang akan menentukan apa yang terjadi di bagian luar. Perilaku, karakter kita.
di masa-masa sekarang ini. Saya ngomong, memang kalau saudara setuju dengan saya katakan keahlian tanpa karakter menghasilkan kesombongan, sama seperti Adolf Hitler. Kurang apa beliau ini? Hebat. Kata-katanya itu semua didengarkan. Orang berani tidak pernah bertanya dengan statementnya, dengan tugas, dengan kalau dia katakan ke kiri, semua orang ke kiri. Walaupun tahu prajurit itu bahwa ke kiri itu adalah lubang dan jurang. Tapi keahliannya, kehebatannya, tapi tanpa karakter akan menghasilkan hamba-hamba Tuhan, menghasilkan orang-orang yang profesional dengan kesombongan. Keahlian tanpa karakter akan menghasilkan kesombongan. Contohnya adalah Adolf Hitler. Keahlian tanpa karakter akan menghasilkan kehancuran. Saudara bisa lihat Titanic. Gunung es yang di bawah permukaan airlah yang membuat kapal Titanic itu tenggelam. Kita tahu semua, si pembuat ini mengatakan Tuhan saja tidak akan bisa menenggelamkan, merusak, menghancurkan kapal yang besar ini. Tapi tidak Tuhan yang melakukannya. Hanya gunung es yang kecil itu bisa merusak, merobek lambung kapal itu. Keahlian tanpa karakter akan menghancurkan apa yang kita punya. Seperti Titanic. Karakter yang lemah pada akhirnya, ini kesimpulan, akan menghancurkan, menenggelamkan keahlian kita. Saya berharap saudara-saudara bisa diskusi kita yang kita akan lakukan hari ini. Ini saja yang ingin saya bagikan Bapak dan Ibu. Nanti kita bisa diskusi bersama-sama di sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan ke Pak Sahala atau Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta Kennedy. Ini benar-benar membongkar apa yang tersimpan dalam diri kita. Karena karakter itu memang kita yang duluan mengetahuinya ya. Dan kita juga duluan memimpinnya. Kemana arah daripada karakter kita ini kita tunjukkan. Bapak Ibu, saya memang diskusi dengan Pak Pendeta Kennedy ini setelah firman Tuhan, mungkin ada diskusi. Jadi Pak Kennedy memang membuka kesempatan, karena itu sepertinya dipercepat. Padahal masih banyak yang ditinggalkan masalah penjelasan-penjelasannya. Hanya menunggu berdialog. Baik Bapak Ibu, saya persilahkan. Dari kita untuk kita dan dijawab oleh Pak Pendeta Kennedy. Dijawab firman Tuhan. Silakan Pak, siapa duluan? Halo. Halo Pak. Halo Bapak. Shalom Bapak. Ini kayaknya menyentuh betul ke dalam hati sanubari ini ya. Masing-masing kita. Saya merasakan dan memori saya bekerja untuk mengingat-ingat juga seperti yang disampaikan Pak Pendeta tadi gitu ya. Ada seorang tokoh yang kontroversial juga pada akhirnya gitu. Seorang Ahok gitu kan. Jadi kalau Anda ingin melihat karakter seseorang, berikan dia kekuasaan kan gitu kan. Di kekuasaan itulah dia nanti akan kita ketahui memiliki karakter atau tidak kan gitu. Tapi di sisi lain dia menghadapi persoalan tersendiri juga gitu di dalam internal dia gitu. Jadi menarik kalau mengambil perumpamaan-perumpamaan dari begitu banyak ya, begitu banyak contoh di luar sana selain Titanic ya, selain tadi juga saya lupa tadi tokoh tadi itu ya banyak gitu. Dan ini saya kira Pak Pendeta berlaku secara universal saya kira ya, dan seperti kata Pak Pendeta tadi kan ini bukan hal yang baru buat kita untuk diingatkan gitu, diingatkan. Tapi di sisi lain memang di dalam praktek kan kalau pakai angka-angka persentase kan agak sulit juga kita mengukurnya ya, 10%, 90% apa yang dilakukan Yesus gitu ya. Bagaimana mendidik, membentuk karakter murid-muridnya gitu sedemikian rupa 90%, hanya sedikit berbicara, tetapi sekali berbicara memang
luar biasa gitu. Jadi apapun yang terjadi dalam aktivitas kehidupan kantor secara khusus, memang ujian itu betul bahwa kekuasaan yang kita miliki itu pada saat tertentu kadang-kadang kita mainkan ke sandiwara juga gitu, kita sandiwarakan gitu kan. Ya. Sebelum kita teken, anak-anak itu nggak bisa maju skripsi misalnya gitu ya, itu kekuasaan juga itu gitu ya. Jadi, nah kita ulur-ulur, kita mainkan sandiwara-sandiwara gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah itu bagian daripada kita membentuk karakter anak-anak juga gitu ya, anak-anak didik kita gitu. Tapi di sisi lain memang ya apakah itu yang 90%-nya gitu ya, atau itu yang 10%-nya gitu. Jadi memang kalau bicara karakter ini, saya merasakan tidak terlalu cepat untuk kita bisa pahami gitu ya, tidak terlalu cepat gitu. Dan itu berproses gitu. Ada progresnya setiap saat gitu, ya mulai dari kita di keluarga, di lingkungan, sebagai ketua RT misalnya gitu ya, lalu di kantor dan di nasional secara berjenjang seperti itu. Jadi memang pembentukan ini dalam proses gitu. Saya rasa ini ya masih terus berlangsung di kita ini. Semuanya kita pemimpin ini gitu, penentu juga gitu, penentu. Minimal menentukan anak-anak itu bisa maju untuk skripsi atau tidak lah gitu ya. Saya kira itu masalah dari saya sih. Baik, puji Tuhan. Terima kasih atas masukannya. Memang berat Pak. Sedikit saja sebenarnya bisa menilai apakah dia berkarakter A atau B. Tapi kalau saya lihat di dalam Alkitab disebut karakter itu memang dua jenis tadi. Ada memang berkarakter jahat dari keturunannya dasarnya begitu, ada berkarakter baik ya. Karena itu pada zaman air bah itu dihancurkan semua karakter jahat itu ya. Tetapi itu tetap terbawa. Ya tetap terbawa. Jadi memang itu harus ada sebab apa? Kedagingan ya sebagai orang berdosa. Baik Pak, apakah ini perlu ada tanggapan atau kita lihat? Ini ya Pak Pendeta katanya belum karena itu menjadi tambahan masukan. Silakan Pak. Ayo Pak, Bapak Ibu. Pak Stompul. Saya lihat pemandangan di bawah itu berkarakter, Pak. Mantap kali itu patung Yesus di Samosir itu. Karena saya pikir duduk di mana ini? Di Brazil. Ayo Pak. Rison, di unmute dulu Pak. Jadi kan kalau kita lihat di Pelita Harapan, tema mereka itu kan adalah act like a Jesus gitu ya. Beraktinglah seperti Yesus. Ya. Nah, memang ya itu kan sebenarnya kan tidak semua lah mungkin manusia bisa ya. Tapi tadi kan kalau berbicara karakter memang sih situasional lah biasanya karakter itu ya. Iya. Jadi kalaupun kita sebagai seorang profesional itu karakter itu kan bisa secara situasi aja lah. Tidak mungkin lah kita katakannya kepada atasan harus seperti apa, ke bawah memang harus pakai macam-macam karakter. Iya, tapi kan kalau tadi kita bilang act like a Jesus, ya memang itu mau kita pegang. Tapi kan kenyataannya dalam kehidupan kan tidak bisa seperti Yesus kita ini. Karena Yesus pun kan dia rela berbuat segala apapun demi umatnya kan gitu ya. Tapi kita sebagai manusia biasa ini memang selalu ingin seperti act like a Jesus gitu. Tapi kenyataannya kan kadang bisa, kadang tidak. Nah, inilah mungkin kenapa kita selalu berdoa setiap hari, ya tadi hanya untuk bagaimana, kalaupun ada kesalahan di dalam kehidupan saya sehari-hari ini, tolong Tuhan dimaafkan. Karena karakter itu kan tidak akan mungkin bisa konstan. Pasti berubah-ubah. Jadi kalau tadi, itu kan iceberg model tadi kan itu ya. Jadi itu kalau kita lihat dalam leadership itulah iceberg model tadi. Jadi di atas itu bisa dia dipelajari, yang di bawah tidak bisa dipelajari. Jadi yang sekarang itu kenapa soft skill itu yang akan dikembangkan. Jadi kalau kita sekarang masuk ke teori-teori HRD itu adalah sekarang kita berbicara soft skill.
Nah, kalau hard skill itu gampang dipelajari. Karena memang iceberg model itu memang jelas kok di atas itu bisa dibentuk, tapi yang di bawah tidak bisa. Itu butuh waktu lama. Kayak kita orang Batak. Karakter kita sudah jelas lah. Kasar, itu nggak bisa dirubah. Iya. Orang Batak itu bilang kasar itu sudah memang dari sononya kita. Enggak juga lah Pak, suaranya keras-keras mungkin iya. Enggak. Orang Batak itu memang sudah hampir dikasih branding kasar. Brandingnya ya. Iya, kita harus kita terima itu. Karena udah dari sononya kita, karakter kita memang dibilang orang Batak itu ya kasar memang. Tapi karena kita terus diasah, soft skill-nya diasah, maka ada perubahan. Ya kayak kita lah Bu. Ibu kuliah di NHI, pasti ada banyak perubahan. Saya juga dulu kan datang di Medan kasar saya. Senggol-senggol orang kalau jalan. Lah, itu memang budaya kita tuh yang terbawa dari sana. Kan kalau orang Batak di Medan kan kalau jalan nyenggol orang. Iya, kalau nggak nyenggol nggak bersahabat, Pak. Ya. Itulah karakter. Tapi memang di dalam pekerjaan itu kadang-kadang terbawa. Iya. Ya pastilah. Ya. Tapi tadi seperti kata Pak Pendeta, bagaimana karakter itu kita dudukan di dalam pekerjaan kita. Itu sebenarnya inti tadi adalah bagaimana kita mendudukan karakter kita di dalam pekerjaan. Mau seperti apa kita gitu. Sebenarnya tadi saya ambil intisari cuma itu aja. Bagaimana karakter itu bisa kita posisikan di dalam pekerjaan kita. Tadi Pak Raymond mengatakan, tadi kan masalah bimbingan. Memang itu kadang-kadang muncul. Kita sudah berapa kali pertemuan masih salah, akhirnya kita tidak mau juga turun tangan kan. Nah, memang kan muncul situasional aja memang karakter itu. Kalau anaknya baik, kita mungkin lebih baik. Jadi begitu anaknya ngoyol, kita mungkin lebih ngoyol. Memang itu susahnya karakter itu ya. Memang jadi karakter itu adalah situasional saja biasanya kita berbicara. Jadi dalam pekerjaan kita pun karakter itu adalah situasional saja. Jadi pada saat begini ya kita begini, ya memang kan tidak jauh juga seperti gaya kepemimpinan lah ya. Jadi kalau kita gaya kepemimpinan kita harus seperti laissez-faire, seperti apa, demokratis seperti apa, sama aja lah. Cuma karakter itu memang susah dibentuk, butuh waktu lama, itu saja. Butuh waktu lah, karena tadi di atas itu gampang dilatih, tapi di bawah itu butuh waktu. Bagaimana kita soft skill seseorang itu bisa berkembang kalau sudah ada banyak masukan. Nah tadi kan cerahan-cerahan agama, banyaklah sih cara-caranya bagaimana kita merubah karakter seseorang melalui keagamaan. Saya kira itu saja yang bisa saya berikan pandangan. Terima kasih, Pak Pendeta. Baik, terima kasih, Pak Stompul. Iya, Pak Pendeta, apakah ada? Ya, lanjut lagi nih, Bu. Silahkan, Bu. Pak Tanto udah buka mic tuh, Pak Tanto dulu. Pak Tanto, ya, silakan, Pak. Bukan lady first ini. Ladies first. Bedang dulu boleh kok, silakan. Oh iya, oke Pak. Ini mungkin bahan diskusi gitu Pak untuk kita ini bersama-sama, bahwa tadi dijelaskan kalau kita lihat dari keturunannya Jonathan Edwards sama Max Jokes tadi Pak ya, terlihat bahwa memang yang takut akan Tuhan dengan yang tidak takut akan Tuhan itu sangat berbeda gitu jalan hidupnya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan yang mungkin menjadi tantangan kita juga sebagai anak-anak Tuhan gitu ya, yang sudah ditempatkan di masing-masing di mana Tuhan menempatkan kita, bagaimana caranya supaya karakter kita itu bisa diperbaharui setiap hari. Ya, mungkin Tuhan punya banyak cara dengan teman-teman sekerja kita, lingkungan kita, baik di kantor, di rumah, di pelayanan, dimanapun gitu ya, itu bisa Tuhan pakai gitu. Tapi pertanyaannya bagaimana supaya karakter kita ini semakin hari semakin baik, semakin diperbaharui. Seperti tadi kata Pak Edison, itu bisa muncul ketika suasana berbeda, maka biasanya karakter yang asli itu muncul gitu. Nah, ketika karakter ini tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu ya, maka mungkin disitulah letak kegagalan kita ataupun kelemahan kita. Nah, gimana caranya Pak Pendeta atau Bapak-bapak yang lain supaya setiap hari ini karakter kita bisa semakin diperbaharui gitu, semakin sama seperti Yesus. Itu mungkin Pak. Pertama, saya ingin sebenarnya secara ini dari sudut pandang gembala sidang ya. Kami sedang merancang
sebuah program, dan ini sudah sebenarnya waktu saya duduk di Badan Pengurus Daerah GSJ di Jawa Barat, kami hampir 300 pendeta di bawah naungan kita gitu ya di GSJA. Kami sedang merancang itu bahwa sebenarnya kan yang lebih berperan di luar itu adalah orang-orang profesional daripada kami sebagai gembala di gereja gitu. Jadi yang sebenarnya yang lebih memungkinkan untuk memenangkan bangsa ini adalah orang-orang profesional. Apapun bidangnya, apakah bidang IT, bidang kedokteran, bidang politik. Kita mau didik, kalau dia jadi dokter, jadilah dokter yang kenal Tuhan, yang takut akan Tuhan. Orang duduk di politik, biarkan dia mempengaruhi, membuat undang-undang yang tidak bertentangan dengan firman Allah. Itu kita doakan dulu. Kita selalu buat program itu. Karena kita berpikir kami ini hanya bisa 2 jam membentuk karakter, membuat nilai sesuai dengan firman Allah. Dan setelah itu kita utus. Senin sampai Jumat. Mereka lah yang berjiku-baku ya gitu ya. Di dunia sekuler. Di dunia apapun gitu ya. Di marketplace. Makanya kita ngomong kalau di marketplace para profesional ini, anak-anak Tuhan ini nggak berhasil dalam karakter. Sebenarnya bukan hanya kekristenan yang jadi batu sandungannya, tetapi Allah itu akan dipermalukan. Yesus akan dipermalukan. Oleh sebab itu kami sangat berharap bapak-bapak dan ibu-ibu yang profesional di bidangnya, apakah itu ketika ada di sana, itu harusnya mempengaruhi, berdampak, membawa dampak nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai firman Allah. Supaya orang tahu, membedakan nilai dunia dengan nilai firman Allah. Nilai kekristenan, nilai Yesus gitu ya. Memang ini sampai 8 tahun ini, kita mengubah paradigma. Bukan lagi pendeta yang mensuarakan tentang Injil, tetapi jemaat yang notabene ada profesor, ada doktor, ada bidang-bidang ahli yang lain, ada yang bergelut di bidang sosial, bergelut di bidang politik, bergelut di bidang keartisan dan lain sebagainya. Kita mau ketika itu benar-benar bekerja keras gereja itu untuk punya mimpi. Karena kita tahu jemaatlah yang bisa menyentuh semua sendi-sendi masyarakat. Sendi-sendi keahlian. Karena pendeta itu nggak bisa menyentuh, karena kita nggak bisa link ke dokter, ke politik dan lain sebagainya. Tapi Bapak dan Ibu lah. Makanya tugas pendeta, tugas gereja itu memastikan ketika keluar dari gereja, mereka itu berkarakter Kristus. Gitu. Memang seperti tadi Bapak Edison, kita harus begitu seumur hidup kita membentuk karakter ini. Gitu ya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh dan tidak berhenti untuk tetap berkatakan bahwa aku ini adalah murid Kristus. Tugas kita selain mengerjakan secara profesional apa yang dipercayakan pemimpin kita, negara kepada kita, tapi tugas kita juga melaksanakan itu tugas dari raja di atas segala raja, yaitu Yesus. Dan salah satu yang bisa memenangkan bangsa ini, mengubah paradigmanya, munculnya orang-orang Kristen yang berkarakter Kristus. Itu sih Bu, pesan kami dari gembala ini. Dari perspektif bukan dari teolog ya, tapi perspektif dari gembala yang sedang dilakukan. Siap Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Bu. Pak Sutanto, silakan Pak. Oh baik. Pertama, terima kasih Pendeta Dr. Kennedy yang sudah mengingatkan saya kembali ya akan 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Jadi saya merasa diingatkan kembali, dinyatakan kesalahan untuk berbagi kelakuan. Ini bagus sekali tujuan. Memang pada dasarnya kita tuh kan diciptakan serupa dengan gambar Allah gitu ya. Pada mulanya gitu. Dirancang, dipilih sesuai dengan gambar Allah. Yang artinya karakternya ini yang serupa dengan Allah secara spiritual itu sama dengan Dia. Tapi sayangnya kita dijajah oleh dosa sehingga kita jatuh
Dan Tuhan juga sudah datang untuk membebaskan kita ya, tapi iblis ini kan masih selalu ada di sekitar kita gitu ya. Jadi kalau tadi dinyatakan Pak Edison orang Batak itu karakternya kasar, mungkin ada benarnya sebagian. Tapi kalau saya mengatakan itu kan physical character Pak, bukan spiritual character. Karena banyak ini orang Batak yang kalau saya melihat orang Batak pendeta yang di Jawa Tengah itu spiritual karakternya yang mengubah juga physical karakter itu melebihi orang Jawa, saudara. Melebihi orang Jawa, saya kenal itu banyak ya. Jadi tidak bisa mengatakan itu basic karakter yang dimiliki itu bisa diubah. Panjang memang proses, tapi itu berubah total gitu ya. Dan itu bisa dibuktikan itu. Ya, selama kita tidak mau dijajah oleh iblis, saya kira, dan kita terus berserah pada Tuhan, pimpinan Tuhan, kita akan diubah terus, dan itu akan berproses sampai kita dipanggil Tuhan. Terima kasih, Pendeta Dr. Kennedy. Baik, terima kasih Pak Sutanto. Wah, ini saya pikirkan ada teman-teman dari STTKM bisa bertanya langsung ke Pak Pak Pendeta Kennedy ya. Tapi ada Pak Agus ini, nanti kelak juga dia pasti kita undang. Ini Bapak ini ahli tentang pernikahan, pra-pernikahan juga ini. Baik, karena waktu Bapak Ibu ada 7 menit lagi, tapi saya memberikan waktu jika ada di antara teman-teman STT yang mau bertanya atau memberikan pernyataan. Satu orang aja. Ada? Tambahan atau pertanyaan? Tidak ada? Baik, puji Tuhan. Saya baca ayat Alkitab ini. Roma 7 ayat 14. Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Yang terlihat sedikit itu adalah bisa baik kalau hukum Tauratnya ditaati dengan baik. Terlatih berdasarkan hukum Taurat. Tapi sangat sulit sekali ketika sifat dagingnya itu tidak dilatih dalam taat hukum Taurat. Hukum Taurat itu bukan di dalam PL, tetapi dalam Perjanjian Baru juga banyak. Jadi dalam Perjanjian Baru rupanya sudah disebut manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Jadi memang kita selama hidup di dunia bersifat jasmani, sedangkan kita ada dirubahkan dari rohani yang mengubahkan jiwa kita itu. Ini Pak Sutanto yang bilang, waduh, benar-benar saya melihat kesempatan kali ini, bagaimana cara melatihnya kalau Ibu Endang mengatakan, ya tunduklah kepada pimpinan rohani. Maka muncullah karakter itu ke permukaan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Kita punya 1 menit lagi untuk menutup ibadah kita. Saya akan membuka satu lagu pujian, kemudian kita berdoa. Dan seperti biasa, saya mohon Pak Sutanto berdoa. Ibu Endang, Pak ini sudah keluar ya? Edison, saya juga jam 1 ini ada inkubasi, tapi nggak apa-apa, kita selesai. Oke. Saya berdoa untuk kita, Pak. Ya. Kita berdoa untuk ada kuliah kerohanian ya. Saya pikir kita langsung berdoa saja ya, karena udah nggak cukup, karena Ibu juga Pak Sutanto, Ibu Endang, dan saya akan menutup. Kita berdoa ada kuliah kerohanian bulan April ini, Bapak Ibu ya. Dan berdoa untuk institusi STP dan juga berdoa untuk teman kita sudah ada di sini dari STT Kalamulia. Baik, silahkan Pak Sutanto dan Ibu, kemudian saya. Baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Kami sungguh boleh diberkati atas firman yang sudah dinyatakan oleh Pendeta Dr. Kennedy.
Kami ingat akan 2 Matius 3 ayat 16 di mana kebenaran firman Allah, di mana firman Tuhan yang diajarkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Terima kasih kalau ini sudah dinyatakan kembali oleh Tuhan, dan kami mohon Tuhan terus pimpin kami supaya kami sungguh boleh terus membangun karakter kami seturut dengan pimpinan Tuhan. Kami percaya bahwa physical karakter kami yang kasar, yang tidak berkenan Tuhan, bisa diubah melalui spiritual karakter yang terus Tuhan bangun melalui iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami ucap syukur atas kesempatan siang ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur kami datang kepadamu siang hari ini. Terima kasih untuk kesempatan siang hari ini kami boleh mendengarkan firman bersama, kami boleh saling membagikan pokok doa. Kami juga berdoa Bapa untuk rencana ada kuliah keagamaan bagi mahasiswa di STP Bandung, bukan hanya untuk yang beragama Muslim Tuhan, tapi juga untuk yang beragama Kristen. Kami berdoa mendukung sepenuhnya STP Bandung, juga khususnya Pak Sahala Tuhan yang mengatur acara ini. Kami berdoa supaya semua mahasiswa yang ada mereka boleh terlibat dan mereka juga boleh mengalami Tuhan, semakin mengenal Tuhan di dalam mereka menjalankan studinya di STP Bandung. Tuhan tolong agar semua pelaksanaannya berjalan lancar Bapak, dan kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang akan memperlengkapi para mahasiswa Tuhan. Berdoa supaya lewat kegiatan ini Tuhan banyak mahasiswa yang Tuhan pakai, mereka adalah calon-calon penerus pemimpin bangsa kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami menyerahkan acara ini Tuhan, minggu depan, 2 minggu lagi ini Tuhan yang akan dilaksanakan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong semuanya agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur persekutuan ini sungguh menguatkan kami akan kebenaran firman-Mu, bagaimana kami membangun rohani kami yang berkarakter Kristus, sehingga apa yang Tuhan karuniakan dalam pekerjaan kami akan berdampak, berpengaruh baik, yang membawa orang takut akan Tuhan. Demikian jagai kami, berikan kesehatan, kekuatan, dan bersyukur atas kehadiran kami bisa beberapa dosen, instruktur pegawai Kristen SKP Kenai Bandung boleh bersama minggu ini, dan kami berharap minggu depan akan bertemu kembali. Kami bersyukur atas teman-teman dari STT Kalam Mulia bisa bersama-sama dengan kami, dengan kasih mereka juga ikut bergabung memeriahkan persekutuan kami ini. Tapi bukan hanya itu tujuan kami, boleh mendengar firman-Mu yang saling menguatkan institusi ini. Kami berdoa Tuhan, STP Kenai Bandung juga, Tuhan yang memimpin kepimpinan yang saat ini Pak Faisal bersama dengan Ketua Adak dan juga kepegawaian dan semua aktivitasnya dan mahasiswa, Tuhan untuk melindungi, menjauhkan masa-masa masih berlangsungnya pandemi COVID ini, dan program-program yang baik yang akan muncul dari STP, khususnya juga meningkatkan mana ketaatan, ketakwaan kepada Tuhan yang memperlihatkan karakter-karakter yang benar, yang baik berdasarkan Tuhan, dan juga membangun negara ini. Terima kasih Tuhan atas hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Kennedy, yang berkenan berbagi firman Tuhan bagi kami. Walaupun kami hanya mengucapkan terima kasih kepada Bapak ini, namun kami berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan menjaga keluarganya, Tuhan memberikan kesehatan, dan berkati pelayanannya Bapak. Terpuji nama-Mu Tuhan, Kau juga akan menyertai kami hingga akhir, dan pertemukan kami di tempat ataupun waktu yang akan datang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik. Boleh kita foto sebentar Pak, kita buka kamera dulu Pak. Terima kasih Pak. Bentar ya, kita foto dulu Pak. Oke. Pak Agus. Bapak Diana, Ibu Diana. Ya. Pak Ethan. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3.
Tidak. Oke, terima kasih. Baik, Terima kasih Terima kasih semua Pak Pak dan Pendeta. Ibu. Thank you. Bless Sampai you. ketemu. Pak Kennedy, Terima Silakan. kasih Pak Terima Kennedy. kasih. Terima Terima kasih kasih. Bapak Ibu. Terima kasih, Bu Terima Enda. kasih. Semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati. Iman, Elton. Sampai ketemu, Tuhan memberkati.